sekitar kalian terdapat sampah? Tidak, Bu. Nah, jika ada sampah, tolong buang sampahnya ke tempat sampah yang di depan kelas ya. Ya, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Rere, dipersilakan. Baik, sebelum kita belajar apa baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai, siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ibu ingin cek dulu kehadiran atau absensinya. Siapa yang nggak hadir hari ini? Ridwan. Ridwan, kemana Ridwan? Sakit, Bu. Sakit. Ada yang izin? Alisa, Bu. Oh, Alisa izin. Yang sakit kita doakan mudah-mudahan ia cepat sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran di pertemuan berikutnya lagi. Amin. Agar pembelajaran hari ini menyenangkan, ibu ingin ice breaking dulu nih. Ada yang tahu ice breaking buka tutup? Tahu, Bu. Tahu. Siapa yang mau memimpin ke depan? Saya, Bu. Boleh, Erwan. Kita bawa dulu ya. Ya, Bu. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, sekali lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, sambil tertawa. Haha. Ingin bertanya nih anak-anak, siapa yang pernah kehujanan? Aku. Siapa yang suka hujan-hujanan? Pernah. Mengapa hujan dapat terjadi? Ada yang tahu? Karena mendung. Karena mendung. Nah, Awannya menampung banyak air. betul, Aina. Ya, betul sekali. Kemana perginya air yang terkena panas matahari? Ke tanah, mengering, Bu. Yang mengering. Betul, ke tanah. Akan menyerap. Menyerap. Betul, Aina. Ada yang tahu tidak? Kita akan belajar tentang apa hari ini? Air kehidupan. Yaitu temanya kita akan belajar tentang siklus air ya anak-anak. Ada yang pernah mendengar? Pernah, Bu. Pernah. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu ada yang bisa membacakannya? Boleh Aina. Tujuan pembelajarannya peserta didik mampu menyebutkan tahapan siklus air, evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi melalui pengamatan video pembelajaran dan augmented reality dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu mengurutkan proses terjadinya siklus air dari evaporasi hingga filtrasi melalui pembuatan diorama sederhana dengan tutup dan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis hubungan antara siklus air dan upaya menjaga ketersediaan air dan menyajikan hasil analisis dalam bentuk tulisan atau presentasi dengan benar. Betul. Nanti kita akan belajar menyebutkan 4 tahapan siklus air ya yang terdiri dari evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Kalian juga akan mengamati video pembelajaran dan augmented reality. Yang kedua nanti kita akan membuat diorama sederhana nih anak-anak. Wow. Kalian membawa gak alat dan bahannya? Bawa. Baik. Sekarang coba keluarkan buku catatannya dan alat tulisnya. Sudah. Ketika ibu menjelaskan kalian harus mendengarkan. Jangan ada yang ngobrol. Selanjutnya yaitu mari mengamati peristiwa di sekitar. Ada gambar apa yang pertama? Genangan air yang mengalir. Lalu ada Hujan. selanjutnya Tumbuhan. Nah, kalian memperhatikan bahwa air hujan selalu turun setiap tahun, benar gak? Benar. Lalu genangan air lama-kelamaan menghilang. Benar. Lalu air tidak pernah habis meskipun digunakan setiap hari. Betul. Ya. Tahukah kalian mengapa air di bumi tidak pernah habis? Ada yang bisa menjawab? Nah, jadi mengapa air di bumi tidak pernah habis? Karena adanya siklus air. Apa sih siklus air itu, Ibu? Siklus air itu adalah proses perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke langit dan kembali lagi ke bumi. Bagaimana air dapat terus berputar dan kembali ke bumi? Yaitu karena tadi dengan 4 tahapan. Ada tahapan evaporasi yang pertama, yang kedua kondensasi, yang ketiga presipitasi, yang keempat yaitu infiltrasi. Nah, apa yang akan terjadi jika siklus air terganggu? Misalnya nih, ketika siklus air terganggu, kita tuh akan adanya musim kemarau berkepanjangan. Nah, kalau misalnya ada musim kemarau berkepanjangan, kita kan jadi susah ya mencari air bersihnya gitu. Gak mungkin kita mandi pakai air sungai yang kotor kan ya. Nah, terus kalau misalnya selalu musim hujan akan menyebabkan banjir. Di sini nanti kita akan membuat diorama sederhana siklus air. Contoh gambarnya seperti ini anak-anak. Tujuan proyeknya yaitu menyusun tahapan siklus air dengan benar. Lalu kalian menjelaskan proses siklus airnya seperti apa dan menunjukkan pentingnya menjaga ketersediaan air. Ini ada amati video dan video augmented reality. Sekarang mengamati video pembelajarannya ya.
Yuk belajar tentang siklus air atau daur air bersama aku. Air adalah sumber kehidupan di bumi yang banyak digunakan untuk berbagai kebutuhan. Misalnya, kita menggunakan air untuk mandi, mencuci pakaian, minum, menyiram tanaman, dan lainnya. Beruntungnya, air merupakan sumber daya alam yang bisa diperbarui karena jumlahnya sangat banyak. Bahkan, jumlah air di bumi seolah-olah tidak akan habis. Hal ini disebabkan karena adanya proses daur air. Secara umum, proses terjadinya daur air atau siklus air di bumi terdiri dari 4 tahapan. Tahapannya yaitu penguapan, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini disebut evaporasi. Pada proses ini, terjadi perubahan zat cair menjadi zat gas yang terkumpul di bagian atmosfer bumi. Ada juga bentuk evaporasi atau penguapan lainnya yang terjadi pada tumbuhan atau yang biasa disebut transpirasi. Transpirasi adalah pelepasan molekul air sebagai hasil metabolisme dari tumbuh-tumbuhan. Proses siklus atau perputaran air yang terus berlangsung di bumi selanjutnya disebut dengan kondensasi. Uap air yang berasal dari proses sebelumnya akan berubah jadi awan dan akan berada di tempat tinggi karena angin. Pada tahap ini terjadi proses kondensasi atau yang lebih umum dikenal dengan pengembunan. Ketika awan berada di tempat yang makin tinggi, maka suhunya akan berubah menjadi semakin rendah. Nantinya, awan akan mengalami pengembunan, membentuk titik-titik air yang akan berubah menjadi awan. Proses presipitasi adalah lanjutan dari proses kondensasi, di mana air akan turun dari awan ke permukaan atau disebut hujan. Presipitasi bisa terjadi akibat pendinginan dan penambahan uap air, sehingga air membuat awan sampai titik jenuh. Semakin banyak uap air yang terbentuk, maka tetesan air hujan yang turun akan semakin banyak. Air ini tidak hanya turun dalam bentuk hujan, tapi air bisa turun berbentuk salju. Ini karena pada saat musim dingin, uap air akan terkondensasi menjadi sejumlah es yang padat. Kristal es kemudian menyerap dan membekukan uap air di sekitarnya, jadi kristal salju yang jatuh ke bumi. Proses terakhir yang terjadi dalam siklus air adalah proses infiltrasi, yang sering disebut dengan penyerapan. Air hujan yang turun akan jatuh ke permukaan bumi dan mengalir ke sungai, danau, laut, hingga samudra. Air yang turun ke permukaan ini akan terserap ke tanah dan diserap oleh berbagai tumbuhan. Laju infiltrasi biasanya berbeda-beda bergantung pada jenis tanah, kondisi geografis, dan jumlah air di permukaan. Tanah yang tidak bisa menyerap air dengan baik bisa memicu terjadinya bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor. Air yang terserap jauh ke dalam tanah jadi sulit dijangkau manusia, sehingga membuat kekeringan dan kesulitan air. Namun, air yang terserap baik di bawah tanah bisa dimanfaatkan sebagai ketersediaan air untuk irigasi. Itulah proses lengkap terjadinya daur air atau siklus air di bumi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat ya. Gimana, apakah kalian sudah melihat video pembelajarannya? Sudah, Bu. Nah, selanjutnya di sini ada augmented reality. Tahapan siklus air itu yang pertama ada evaporasi. Evaporasi itu adalah ketika air seperti sungai, danau, genangan-genangan air yang ada di tanah itu akan terkena panas matahari dan membentuk uap. Nah, uap tersebut akan naik ke udara yang lebih dingin ke atas dan membentuk awan. Nah, disebutnya uap itu menjadi evaporasi. Nah, membentuk awan itu disebutnya menjadi kondensasi. Nah, ketika awan tersebut sudah mendung dan sudah berada di titik jenuhnya, awan tersebut akan berat dan menurunkan hujan yang disebut sebagai presipitasi. Air hujan tersebut akan turun ke tanah, ke kebun, ke tumbuh-tumbuhan yang akan diserap oleh akar dan akan
dibawa lagi oleh danau, sungai, dan aliran-aliran air lainnya. Perputaran tersebut disebutnya sebagai siklus air. Apakah kalian sudah paham dengan materinya? Paham, Bu. Cek dulu jawabannya apakah benar. Di sini ada air menguap ke atmosfer karena menerima panas dari matahari. Yang kedua, boleh dibacakan oleh Putri? Di sini ada kondensasi. Nah, uap air di atmosfer berubah bentuk menjadi cair dan padat, muncul sebagai awan atau embun. Betul. Selanjutnya tahapan ketiga yaitu ada Aku, Bu, presipitasi. Boleh Regina. tahap ketiga itu ada presipitasi, Betul. yaitu proses perubahan wujud uap air menjadi cair. Betul Regina. Lalu yang terakhir ada infiltrasi, air hujan tersebut akan diserap oleh tanah. Lalu ada apa lagi? Tumbuh-tumbuhan. Ya, sekarang kita akan bertanya apa yang menyebabkan air menguap? Karena Panas matahari. Panas matahari, betul. Bagaimana awan terbentuk? karena uap air mengalami pengembunan suhu. Ya, pengembunan. Nah, ketika uap air sudah berada di atas, akan membentuk awan. Selanjutnya, ibu akan membentuk kelompok anak-anak. Jadi, menjadi 5 kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 5 peserta didik ya. Ibu bagikan terlebih dahulu. Barisan pertama yaitu kelompok 1, barisan kedua kelompok 2, barisan ketiga kelompok 3, barisan keempat kelompok 4, barisan kelima kelompok 5. Nah, sekarang coba duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Sudah? Sudah. Sekarang ibu akan membagikan AKPD ke setiap kelompoknya ya. Baik, Bu. Nah, di sana ada bahan bacaan ya. Jadi dibaca dulu bahan bacaannya, lalu mengerjakan AKPD-nya dengan kerjasama. Semuanya harus aktif ya. Ya, Bu. Sekarang kita membuat kesepakatan untuk membuat diorama siklus airnya. Apakah 15 menit cukup? Cukup. Sekarang kalian keluarkan alat dan bahannya. Coba pembagian tugasnya, siapa yang bagian menempel, menggunting, mewarnai, dan mengurutkan tahapan siklus airnya. Baik, Bu. Aku warnai. Baik, Aku boleh. ganti. Anak-anak, apakah kalian kerjasama mengerjakannya? Ya, Bu. Bagaimana kelompok 1? Apakah kalian kesulitan? Tidak, Bu. Baik. Kelompok 2 apakah sudah mengerjakan dioramanya? Sudah, Bu. Oke, kelompok 3? Sudah, Bu. Baik. Selanjutnya, jika ada yang sudah selesai, boleh dipresentasikan hasilnya di depan kelas ya. Baik, Bu. Dari kelompok 1, setelah mengamati video air, tuliskan 4 tahap utama siklus air. Yang pertama ada evaporasi, yaitu air menguap karena panas matahari. Yang kedua kondensasi, yaitu uap air berubah menjadi awan. Lalu presipitasi, yaitu awan menurunkan hujan. Yang terakhir ada infiltrasi, yaitu air hujan meresap ke dalam tanah, sedangkan lainnya meresap ke sungai dan laut. Lalu di sini kegiatan gue yaitu mengurutkan proses siklus air. Saya di sini mengurutkan dari nomor 4, 2, 1, dan 3, yaitu evaporasi dulu, lalu kondensasi, terus presipitasi, dan yang terakhir ada infiltrasi. Betul. Terima kasih Ainan. Gimana kelompok 2? Nah, ini kami tadi udah bikin diorama siklus air. Yang pertama itu ada evaporasi, yang dimana nanti itu air akan menguap dan terjadinya transpirasi dan akan menjadi kondensasi, yaitu bentuknya awan. Terus udah awannya itu Belum. terus jadi hujan, terus disebutnya itu presipitasi. Nah, udah itu yang terakhir ada infiltrasi, yaitu penyerapan ke tanah, tumbuhan, dan lain sebagainya. Betul. Terima kasih ya kelompok 1 dan 2. Apakah jawaban kelompok 3 dan 4 benar? Benar, Bu. Benar. Ibu cek dulu ya apakah jawabannya benar. Baik, tahapan siklus air yang pertama yaitu evaporasi, betul, air menguap karena panas matahari. Yang kedua kondensasi, uap air berubah menjadi awan. Yang ketiga presipitasi, awan menurunkan hujan. Yang terakhir yaitu infiltrasi, air hujan meresap ke dalam tanah, sedangkan lainnya meresap ke sungai dan laut, betul. Nah, selanjutnya yaitu ada diorama sederhana siklus air. Apakah kelompok lain sama seperti ini? Sama, Bu. Baik, urutan yang pertama yaitu benar kata Regina, evaporasi. Yang kedua yaitu kondensasi, yang ketiga presipitasi, dan yang terakhir infiltrasi. Benar ya anak-anak jawabannya seperti kelompok 1 dan 2. Ini hadiah untuk kelompok. Yeay. Tepuk tangan ya untuk kelompok Regina. Ibu yang bertanya nih anak-anak, Iya, Bu. apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Kita belajar tentang siklus air, Bu. Betul. Mengapa kita harus menjaga ketersediaan air?
agar semua makhluk hidup selalu memiliki cukup air untuk hidup sekarang maupun di masa depan, Bu. Baik, pinter ya Eva. Apakah kalian mengalami kesulitan dalam mengerjakan proyek diorama? Iya, Bu. Nah, apakah kalian puas dan senang terhadap hasil pengerjaannya tadi? Wah, apakah ada yang bisa memberikan contoh bagaimana menjaga ketersediaan air? Boleh, Pak. Contohnya yaitu menggunakan air secukupnya dan tidak Baik. membuang-buang air. Terus tidak membuang sampah ke sungai, danau atau saluran air. Terus yang ketiga contohnya itu menampung air hujan untuk digunakan kembali, misalnya untuk menyiram tanaman, Bu. Betul, terima kasih ya Eva. Apakah ada yang bisa memberikan kesimpulan dari materi hari ini? Aku, Bu. Boleh. Kesimpulannya, siklus air adalah proses perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke langit lalu kembali ke bumi melalui 4 tahapan yaitu evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Betul, terima kasih ya Rahma. Kita beri tepuk tangan untuk pelajaran kita. Hasil pintar mengerjakan yang KPD-nya dan membuat dioramanya. Apakah ada kesulitan dalam pembelajaran hari ini? Tidak, Bu. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Sekarang Ibu ingin mengingatkan untuk mata pelajaran selanjutnya, yaitu kita akan belajar tentang daerahku yang bersejarah ya. Anak-anak boleh membaca materinya di rumah masing-masing, oke? Baik, Bu. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Pada ketua kelas dipersilakan. Baik, sebelum kita pulang, apa banyak kita berdoa dulu. Ayo mati mulai. Doa selesai. Siap dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.